Kenapa? What happened? Tidak cukup? Oh, tidak cukup. Banyak dah tu. Tidak cukup. Usaha sebanyak 180 Sudah banyak begitu pengungsi pun masih Rohingya tidak cukup, kembali ya? mendarat di Muara 3 Kabupaten Pidi Aceh. Sementara agen dan kapten kapal diduga sudah melarikan diri setelah menurunkan para pengungsi. Di sini ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. Oh. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya, Iya. uangnya 1.250.000. 1.250.000 Oh. itu cukup nggak? Nggak cukup. Belakangan ini ada banyak berita yang cukup mengundang perhatian, yaitu tentang warga Aceh yang menolak pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu bahwa konflik ini sudah terjadi mulai sejak 2012 silam, di mana etnis Rohingya sudah lama, diusir dan nggak dianggap keberadaannya di negara Myanmar. Namun itu pun bukan tanpa alasan ya. Hal-hal Daripada tahun 2012 lagi guys, mereka sudah diusir daripada Myanmar, dan mereka sekarang ini boleh kita katakan manusia yang tiada negara lah. Jadi mereka ke mana-mana saja mereka tidak dapat diterima oleh mana-mana negara ya. Kita ulang sedikit ya. sejak 2012 silam, di mana etnis Rohingya diusir dan gak dianggap keberadaannya di negara Myanmar. Namun itu pun bukan tanpa alasan ya. Hal-hal yang terjadi mengakibatkan banyak masyarakat Rohingya akhirnya lari, mengungsi, bahkan sampai diusir dan dibantai oleh militer Myanmar di sana. Akhirnya membuat jutaan masyarakat Rohingya banyak yang mengungsi. Ada yang ke India, ke Bangladesh, ada yang ke Malaysia. Sebentar guys, kalau ke India dengan Bangladesh tu mungkin kita susah mahu melihat wajah mereka ini orang India ke orang Bangladesh, kerana mereka mirip ya. Wajahnya memang iras-iras dengan orang India ataupun orang Bangladesh. Tetapi kalau di Malaysia dengan Indonesia ini, kita pasti dapat tahulah itu orang Rohingya kerana wajah mereka memang agak berbeza lah daripada wajah kita ya, orang Malaysia ataupun orang Indonesia ni. Thailand, bahkan sampai ke Indonesia. Tepat. Kemana tadi kita dengar? Mereka pergi ke India, Bangladesh, Thailand, Malaysia membuat jutaan Brunei. Masyarakat Rohingya banyak yang mengungsi. Ada yang ke India, ke Bangladesh, ada yang ke Malaysia, Thailand, bahkan sampai ke Indonesia, tepatnya di wilayah Aceh. Sebenarnya di awal-awal masyarakat Aceh dan negara tetangga lainnya itu menerima dan fine-fine aja atas dasar kemanusiaan terhadap etnis Rohingya ini. Namun belakangan ini ramai kembali dan terjadi penolakan besar-besaran terhadap etnis Rohingya ini. Ya, semua ini bukan tanpa alasan sih. Nah, berikut ini dia 5 fakta etnis Rohingya yang membuat kamu kesal. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Ini dia 5 fakta kenapa kita kesal dengan kehadiran warga Rohingya ni ya guys. Okey. Yang pertama, Rohingya bukan orang Myanmar dan tidak semua Rohingya itu Muslim. Emang siapa sih Rohingya ini? Well, Rohingya adalah etnis minoritas yang berasal dari negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka sebagian besar adalah Muslim, walaupun tidak seluruhnya beragama Islam. Sebenarnya yang terjadi di Myanmar ini bukanlah pembantaian ras Islam, melainkan ya pembantaian etnis aja, karena memang pemerintah Myanmar tidak suka dan gak mau mengakui mereka sebagai warga negaranya. Karena Rohingya ini dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh dan merupakan penjajah. Setidaknya ada 4 kelompok besar Muslim di Myanmar, yaitu keturunan Burma, keturunan India, keturunan China, dan terakhir keturunan Rohingya atau yang biasa disebut keturunan Arakan. Dan keturunan besar Muslim lainnya tuh ya baik-baik aja tinggal di Myanmar tanpa adanya diskriminasi dan bisa hidup rukun dengan masyarakat mayoritas beragama Buddha di Myanmar. Tapi entah kenapa yang bermasalah tuh selalu dengan keturunan Rohingya ini, pendatang gelap dari Bangladesh. Nah, untuk penjelasannya, ayo kita bahas di bagian kedua. Ya guys, mari kita bahas. Rohingya merupakan pengkhianat sekaligus penjajah di Myanmar. Nah, kalian pasti penasaran kan, kenapa sampai sebenci itunya pemerintah Myanmar dan rakyat Myanmar terhadap Rohingya ini? Kalau kita tarik mundur sejarahnya, ini tuh berawal dari abad ke-18 ketika Inggris datang ke Myanmar untuk menjajah negara tersebut. Saat itu orang Bangladesh dan India juga lagi dijajah oleh Inggris. Mereka akhirnya dibawa oleh Inggris ke Myanmar untuk bekerja. Mereka-mereka yang dibawa inilah nenek moyang dari Rohingya
Rohingya. Nah, selama Perang Dunia Kedua, banyak kaum etnis Rohingya direkrut Inggris menjadi tentara untuk berperang melawan kaum Buddha di Myanmar, yang dimana mereka tuh masyarakat asli Myanmar. Direkrut, Jadi seolah masyarakat Myanmar ini dijajah oleh dua negara. Satu dijajah oleh Inggris secara kolonialisme, dan satu lagi seolah dijajah oleh kaum Rohingya ini sebagai sekutunya Inggris. Akhirnya mereka semena-mena deh berkolaborasi menjajah masyarakat Myanmar, padahal itu bukan tanah air mereka. Nah, kenapa orang Rohingya ini mau disuruh Inggris untuk berperang melawan rakyat Myanmar? Karena pada saat itu Rohingya dijanjikan tanah wilayah nasional untuk para etnis Rohingya di wilayah Myanmar pada kala itu. Tapi pada akhirnya di tahun 1942, Inggris berhasil diusir oleh Jepang dari Myanmar, dan etnis Rohingya malah ditinggalkan oleh Inggris untuk pulang kampung. Karena etnis Rohingya ini dulu banyak membantu Inggris dalam menjajah Myanmar, akhirnya mereka pun jadi sasaran kebencian dari rakyat Myanmar ini. Dan sebab itu. Karena asalnya warga Rohingya itu tadi datang ke Myanmar ini adalah untuk menjajah Myanmar yang dibawa oleh orang Inggris ya guys ya. Dan kerana itulah sebabnya sampai sekarang ini keturunan Rohingya dibenci di itu Myanmar. Kerana itu sebabnya, antara salah sebabnya begitu ya. Itu ulang tadi bagaimana sebabnya ya. Kita dengar ya. Dari Myanmar, dan etnis Rohingya malah ditinggalkan oleh Inggris untuk pulang kampung. Karena etnis Rohingya ini dulu banyak membantu Inggris dalam menjajah Myanmar, akhirnya mereka pun jadi sasaran kebencian dari rakyat Myanmar ini. Dan rasa takut masyarakat Myanmar atas kemungkinan wilayah mereka direbut dan dijajah lagi oleh Rohingya ini terus ada. Apalagi diperparah ketika munculnya kelompok bersenjata bernama Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA, di mana kelompok ini tuh suka banget menyerang pasukan keamanan di Myanmar. Ya kayak begitu guys. Sampai mereka ada satu pasukan sampai ada tim ataupun tentera mereka sendiri ya untuk menyerang pasukan-pasukan keamanan di Myanmar ya. Mereka pula yang menjajah ya. Inggris sudah pulang, mereka pula yang mengganti semula tempat itu untuk menjajah di Myanmar itu ya. Bahaya ni guys kalau dibiarkan mereka boleh juga menjajah negara kita Malaysia, Indonesia ya. Kerana mereka jiwa penjajah tu ada di dalam diri mereka ya. kelompok bersenjata bernama Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA, di mana kelompok ini tuh suka banget menyerang pasukan keamanan di Myanmar. Ya kayak teroris gitulah. Nah, jadi gimana? Udah paham kan kenapa etnis Rohingya ini dibenci Myanmar dan hingga sampai diusir dan dilakukan pembantaian setelah kalian tahu sejarahnya. Tapi gimana nih menurut kalian? Ketiga, terjadi praktik penyeludupan ilegal untuk masyarakat Rohingya. Berdasarkan CNN Indonesia dan beberapa sumber, jadi diketahui ada praktik penyeludupan terstruktur untuk masyarakat Rohingya ini. Jadi mereka tuh mengungsi di beberapa negara bukanlah tidak sengaja, melainkan sudah direncanakan. Bayangin aja, beberapa orang Rohingya ada yang membayar 7-14 juta agar bisa naik kapal dan mengungsi di negara tertentu. Dimana dengan sengaja mereka berpura-pura jadi pengungsi supaya dikasihani lalu bisa menetap terus di negara tersebut, dan semua itu ternyata diatur oleh sindikat penyeludupan. Coba aja bayangin, ada 341 orang di dalam satu kapal. Jika penyeludupan itu berhasil, setidaknya penyeludup itu mendapatkan keuntungan 3,3 miliar rupiah. Ini itu diketahui dari tertangkapnya salah satu orang yang menyamar menjadi salah satu kaum Rohingya. Ada 6 yang menyamar, tapi yang ketangkap cuma 1. Lalu langsunglah yang tertangkap itu diinterogasi di Polres PD Aceh dan diketahuilah fakta-fakta penyeludupan tersebut. Tapi yang Mimin penasaran, kenapa ya laut kita kok mudah banget gitu dimasuki oleh penyeludup orang tak dikenal semudah itu, yang dimana mereka tuh bisa keluar masuk dan turun di perairan Indonesia dengan gampangnya, kayak Ya guys, bentar guys, benar juga kata oleh Mimin Republik Mahasiswan ya. Sedangkan kita tahu lautan Indonesia ini memang dikawal ketat oleh TNI AL ya. Bagaimana mereka dapat lolos masuk ke Aceh ya, perairan Indonesia ya? Kerana kita tahu ya, tentera laut Indonesia ini adalah salah satu tentera yang antara yang terbaik di dunia guys. Dan mereka ini kita hairan bagaimana mereka bisa lolos sebegitu mudah di laut Indonesia itu. Itulah kita hairan sangat ya. Ini mungkin teman-teman bisa jawab ya di bawah komentar supaya kita tahu info dan tahu ilmu juga ya. Okey guys, kita lanjut guys.
Kita ulang sedikit ya, ulang sedikit. Kita kok mudah banget gitu dimasuki oleh penyelundup orang tak dikenal semudah itu, yang dimana mereka tuh bisa keluar masuk dan turun di perairan Indonesia dengan gampangnya, kayak kasus Rohingya ini. Dimana nih ya bapak-bapak penjaga laut kita kok bisa sih kebobolan terus. Tapi gimana nih buat kalian? 4. juga ya, guys. Rohingya nggak bisa diatur dan sering buat masalah. Nah, Sering ini buat tuh masalah. juga lagi ramai. Mulai dari orang Rohingya yang dikasih makan nasi tapi katanya kurang, padahal menurut Mimin sih porsinya udah di atas rata-rata kayak nasi padang gitu ya. Lalu dikasih bantuan sembako, malah dibuang-buang, bahkan sampai ke laut. Dikasih tempat pengungsian yang layak dengan uang bantuan 1.250.000 per bulan. Katanya itu masih kurang dan nggak cukup. Waduh, bener-bener nih keterlaluan dan kocak banget mereka. Dikasih bantuan bukannya malah bersyukur, malah terus-terusan nggak puas. Apalagi Guys, beruntung ya jadi warga Rohingya ni di Indonesia. Kenapa saya lihat ya, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, kemudian dikasih uang 1.250.000 per bulan, guys. Wow, mak saya di kampung pun tidak dapat sebanyak itu per bulan daripada pemerintah, guys. Mereka ini enak-enak, senang-senang saja dapat duit sebanyak itu setiap per bulan daripada pemerintah. Bayangkan guys, bagaimana banyaknya uang yang dibayar cukai ataupun sudah dibayar oleh warga-warga lokal, tetapi mereka yang menikmati daripada cukai-cukai itu tadi ya. Itu saya fikir guys, kalau mereka ini tidak terima kasih lagi dengan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, memang benar-benar mereka ini orang yang tidak mengenang budi ya, tidak mengenang jasa ya. banyak kasus orang Rohingya yang Bentar, kita ulang sedikit guys. Kita ulang sedikit. Kita dengar ya. uang bantuan 1.250.000 per bulan, katanya itu masih kurang dan nggak cukup. Waduh, bener-bener nih keterlaluan dan kocak banget mereka. Dikasih kocak bantuan banget. bukannya malah bersyukur, malah terus-terusan nggak puas. Apalagi banyak kasus orang Rohingya yang kabur-kaburan, nggak hormatin aturan dan adat wilayah mereka tinggal, sampai ngelakuin banyak tindakan kriminal kayak pemerkosaan, dan juga pernah didapati pengungsi Rohingya ini melakukan perzinahan di kamp pengungsian, padahal mereka bukan suami istri. Ya, jadi pantas kan banyak negara akhirnya menolak mereka, orang mereka aja kelakuannya kayak gitu. Sebentar guys, kalau kita lihat nih, kapal ini katanya tadi bisa menampung sehingga 350 orang ya. Bayangkan kapal sekecil ini guys, yang kita lihat nih. Sepertinya benda ini seperti sinetron saja ya, seperti lakonan ya. Kenapa saya kata begitu ya? Mustahil ribuan kilometer mereka meredah laut yang ganas, yang bergelora tinggi itu ya, dengan kapal sekecil ini dengan 350 orang. Saya fikir guys, di daripada permulaan mereka berjalan itu daripada Bangladesh itu, pasti mereka akan menaiki kapal yang begitu selesa ya. Dan apabila sudah mau sampai di satu tempat yang mereka mau tuju seperti di Aceh, seperti di Malaysia, mereka akan bertukar dengan kapal yang buruk agar kita memberi simpati kepada mereka. Itu yang saya fikirkan. Mustahil guys, 350 orang menaiki kapal sekecil ini yang dengan lautan yang bergelora, yang ganas itu, mana mereka mau buang air besarnya, mana mereka mau buang air kecil ya, macam bagaimana mereka mau solat, bagaimana mereka mau makan, bagaimana mereka mau tidur, dengan yang perempuannya bagaimana mereka mau bertukar pakaian ke apa kan. Semua itu kita bisa fikir di tempat kapal yang sekecil ini dengan muatan 300 lebih itu ya. Mustahil kan? Seperti mustahil kan? Mereka bisa naik satu kapal yang kecil sebegini ramai-ramai ya. Pasti di pertengahan jalan hampir mau sampai itu mereka tukar kapal yang buruk. Sedangkan mereka daripada Bangladesh, daripada Myanmar itu mereka menaiki kapal yang besar, yang mewah ya. Ini di situ kita ada fikir mungkin ada sindiket yang memperdagangkan manusia ini ya, membawa mereka masuk ni. Itu fikiran saya lah. Jadi teman-teman bisa komen di bawah komentar, betul ke tidak guys. Okey, kita lanjut ya. Ya, jadi pantas kan banyak negara akhirnya menolak mereka, orang mereka aja kelakuannya kayak gitu. 5. Rohingya ditakutkan menjadi penjajah seperti Israel terhadap Palestina. Kalian ini tahu yang kita kan pada takut. awal sejarahnya nenek moyang Rohingya ini melakukan tindakan penjajahan bersama Inggris terhadap masyarakat Myanmar. Ini pun juga ditakutkan oleh negara-negara yang sudah banyak menerima etnis Rohingya ini. Betul. Narasi tersebut Benar sekali. dikaitkan oleh sejumlah orang dengan sejarah asal muasal Palestina yang dijajah oleh Israel, di mana awal kisahnya hampir sama seperti Israel ketika dulu datang ke Hampir sama, Palestina. Awalnya mereka ditampung
ditampung, diterima, dikasihani, dikasih bantuan, pada sampai akhirnya mereka menuntut tanah untuk diri mereka sendiri. Di Malaysia aja, beberapa oknum pengungsi Rohingya mulai menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Benar. Negara yang udah banyak sekali menampung etnis Rohingya ini akhirnya mulai panik, di mana terjadi demo yang dilakukan sejumlah oknum etnis Rohingya. Waduh, kok gitu sih? Tapi gimana? Ya benar guys. Kalau di Malaysia ini guys, bukan lagi mereka ribu, mereka sudah ratusan ribu yang sudah ada di Malaysia ini. Memang kita pada mulanya dulu kita sangat kasihankan mereka, kita beri bantuan kemanusiaan kepada mereka, berikan tempat tinggal untuk mereka, berikan pekerjaan untuk mereka di Malaysia ini. Tetapi apabila mereka katakan warga Rohingya ini memberi katanya harus diberikan hak oleh kerajaan Malaysia kerana mereka ini adalah salah satu penyumbang untuk pendapatan negara juga. Jadi mereka harus diberi tanah. Bayangkan mereka sampai membuat demonstrasi di kota-kota ya untuk meminta hak mereka, untuk meminta tanah di Malaysia ini. Bayangkan datang pada asalnya sebagai pendatang kemudian meminta tanah guys. Jadi itulah yang dikatakan oleh Mimin tadi, memang mereka ini memang persis seperti Isdegil itulah yang di sana di Palestina sana ya. Mula-mula datang sebagai menumpang kemudian mahu menjajah negara orang. Bayangkan begitulah. Itulah yang terjadi sekarang ini, yang terjadi di Malaysia. Dan itu yang kita tidak mahu terjadi kepada Indonesia. Jadi berwaspadalah. Jadi sebagai rakyat Indonesia, selagi dapat untuk membendung mereka, selagi dapat untuk mengelak kedatangan mereka, cuba sedaya upaya untuk tidak memberi apa-apa yang orang kata kenikmatan yang mereka dapat di negara kita ini, kerana kita sudah bayar cukai, kita punya negara, kita harus mempunyai hak mendapat semua keuntungan dan kita seharusnya lebih layak lagi daripada mereka. Bayangkan katanya tadi, per bulan pemerintah Indonesia bayar mereka 1,250,000 guys. Mak saya di Kalimantan sana pun tidak pernah dapat daripada pemerintah per bulan begitu guys. Mereka bisa dapat begitu per bulan daripada pemerintah. Itu pun dikatakan tidak cukup lagi. Bayangkan ya. Banyak sekali menampung etnis Rohingya ini akhirnya mulai panik, di mana terjadi demo yang dilakukan sejumlah oknum etnis Rohingya. Waduh, kok gitu sih? Tapi gimana menurut kalian nih? Apa kalau kalian orang Indonesia mau memberikan sebagian tanah air kalian untuk etnis Rohingya mau, ini? Guys. Karena udah ada nih narasi yang mengajukan permintaan tanah kepada pemerintah Indonesia untuk ditempati pengungsi Rohingya, dan akhirnya muncullah banyak kecaman karena sudah keterlaluan dan dengan entengnya meminta satu pulau kosong untuk etnis Rohingya, yang dimana banyak orang saat ini takut dengan apa yang sudah mereka lihat dan terjadi di Palestina dan Israel kan. Nah, jadi itulah beberapa fakta dan info seputar etnis Rohingya yang mungkin membuat kamu kesal. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Republika Mahasiswa, dan itulah yang kita lihat ya. Bagaimana mereka dulunya, kalau kita lihat, mereka ini adalah orang suruhan ataupun askar suruhan daripada British dan datang iaitu Myanmar sebagai penjajah ya. Dan apabila British pulang dan mereka masih lagi ditinggalkan, dan kerana itulah sampai sekarang mereka tetap masih dibenci oleh warga Myanmar kerana dengan sejarah yang mereka lakukan pada Myanmar dahulu. Dan kini kita lihat guys, mereka datang ke Aceh, mereka datang ke Malaysia, mereka datang ke Thailand, mereka mahu masuk ke Australia. Australia apatah lagi guys, memang tidak menerima mereka ya, tetapi mereka datang ke Aceh. Yang saya hairan tu guys yang seperti saya katakan ya, mereka dengan 350 orang, 300 hampir 400 orang yang datang dengan satu kapal yang kecil kapal guys, boleh kita katakan kapal yang buruk tapi mereka dapat untuk mengatasi, dapat mereka untuk meredah lautan yang ganas, ombak yang tinggi ya. Saya fikir secara tidak logik lah mereka dapat meredah dengan ribuan kilometer dengan kapal sekecil itu ya. Kita boleh bayangkan guys, bagaimana mereka berhimpit-himpit dalam satu kapal yang kecil begitu, dengan yang wanitanya lagi, dengan anak kecilnya lagi, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka mau buang air besar, bagaimana mereka mau buang air kecil ya, dan bagaimana yang kalau yang muslim yang mau solat ya. Dan saya fikir di sini ya, pasti ada sindiket yang membawa mereka daripada Bangladesh, daripada Myanmar untuk masuk ke negara kita seperti Indonesia ataupun Malaysia. Pasti apabila mereka sudah mahu sampai contohnya sampai ke Aceh, mereka akan tukar dengan kapal yang lain. Sedangkan mereka daripada Myanmar tadi ataupun daripada Bangladesh sana tadi, mereka menaiki kapal yang besar ya. Apabila lagi 10 km ataupun 20 km lagi mereka sudah mau sampai, mereka tukar dengan kapal yang kecil supaya nampak kita apabila mereka sampai di pantai kita akan rasa
kasihan kepada mereka, kita akan merasa simpati kepada mereka, sedangkan mereka sudah menaiki kapal yang sangat besar. Bayangkan katanya tadi, untuk per orang untuk seorang saja, untuk pembelanjaan mereka untuk sampai daripada Bangladesh untuk sampai ke Indonesia itu, mereka harus membayar 7 juta hingga 8 juta. Bayangkan mana mereka dapat duit sebanyak itu. Tidak akan dengan naik sekapal yang seburuk itu mereka membayar dengan 7 juta hingga 8 juta, pasti mereka menaiki kapal yang besar dan kemudian baru mereka bertukar dengan kapal yang kecil yang buruk dan berhimpit-himpit seperti itu agar kita memberi simpati kepada mereka. Memang benar guys, kalau kita lihat dulu di Malaysia, mereka mula-mula datang sebagai, kita pun kasihan dengan mereka kerana kita tahu daripada segi kemanusiaan kita harus membantu sesama Muslim lagi, kita harus membantu jika mereka susah dan berikan mereka tempat tinggal dan berikan mereka pekerjaan. Tetapi apabila mereka sudah lama bertahun-tahun tinggal di Malaysia dan apabila mereka sudah rasa senang dan rasa selesa, mereka mula untuk meminta hak mereka dan sampai mereka sanggup membuat demo kerana mereka untuk meminta hak, untuk meminta tanah yang ada di Malaysia, iaitu di Selayang, Selangor guys. Dan itulah yang terjadi juga apabila di Indonesia, dan sampai mereka hendak minta pulau-pulau yang kosong, pulau yang tiada penghuni untuk tempat mereka di situ. Bayangkan sekarang ini mereka datang ribuan. Lama-lama nanti mereka beranak pinak jadi ratusan ribu. Lepas itu menjadi juta penduduk mereka. Dan selepas itu mereka cuba untuk seperti apa yang kita tahu yang sudah terjadi di Palestina sana. Itu yang kita tidak mahu terjadi di Indonesia ataupun di Malaysia. So guys, sama-samalah kita fikir dan renung-renungkan apa yang mereka buat pada kita ini. Jadi sampai di sini saja guys untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.